Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reri Sucinur Ajija dari jurusan Pendidikan Anak Usia Dini kelas 1B dengan NIM 124210045. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Haji Yudi Irfan Daniel Esos IMAG. Mari langsung ke pembahasannya. Pengertian peradaban Islam dan perkembangannya di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Pengertian peradaban Islam adalah deskripsi kehidupan umat Muslim di masa lalu yang mengalami kemajuan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa mereka yang dijiwai oleh aturan Islam, atau bisa diartikan juga sebagai suatu sistem kehidupan yang kompleks dan dinamis yang dibangun berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Peradaban ini mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari agama, sosial, politik, hingga ilmu pengetahuan dan seni. Peradaban Islam tidak hanya sebatas pada praktik ibadah, tetapi juga mencakup cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Contoh perkembangan peradaban Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin merupakan periode emas dalam sejarah peradaban Islam. Pada masa ini, Islam berkembang pesat dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dunia. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, pembentukan umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menyatukan suku-suku Arab yang sebelumnya bermusuhan menjadi satu umat Islam yang kuat. Lalu wahyu. Turunnya Al-Quran sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi umat Islam. Yang ketiga, membangun masyarakat Madinah yang adil, demokratis, dan toleran. Dan yang terakhir ada ekspansi dakwah. Islam menyebar dengan cepat ke berbagai wilayah di Jazirah Arab dan sekitarnya. Contoh pada masa Khulafaur Rasyidin, ada pengembangan wilayah. Khulafaur Rasyidin melanjutkan ekspansi wilayah Islam ke Persia, Mesir, dan wilayah lainnya. Lalu yang kedua ada pembentukan sistem pemerintahan. Ditetapkan sistem pemerintahan Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Lalu yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Terjadi perkembangan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan seperti tafsir Al-Quran, hadis, fikih, dan bahasa Arab. Lalu yang keempat ada keadilan sosial. Diterapkan sistem ekonomi yang adil dan merata serta perhatian yang besar terhadap kaum lemah. Pengaruh terhadap kemajuan Islam. Perkembangan peradaban Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan umat Islam, antara lain persatuan dan kesatuan. Yang kedua, keadilan dan kemanusiaan. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, peradaban dunia. Dampak hijrah dalam aspek politik. Yang pertama, berdirinya negara Islam. Hijrah menandai dimulainya pembentukan negara Islam pertama di Madinah. Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin berhasil menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang beragam di Madinah, baik Muslim, Yahudi maupun Pagan, melalui Piagam Madinah. Ada sistem pemerintahan. Nabi Muhammad membentuk sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Lalu yang ketiga ada konsep negara. Dampak hijrah dalam aspek sosial. Yang pertama ada persaudaraan Islam. Hijrah memperkuat persaudaraan di antara umat Islam. Peristiwa persaudaraan antar muhajirin dan ansor menjadi contoh nyata tentang ukhuwah Islamiyah. Yang kedua ada perubahan sosial. Islam memberikan perubahan sosial yang signifikan di Madinah. Sistem perbudakan mulai dihapus secara bertahap. Kedudukan perempuan mulai ditingkatkan dan nilai-nilai kemanusiaan ditegakkan. Lalu dampak
hijrah dalam aspek ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi sosial. Hijrah menjadi awal mula pembentukan sistem ekonomi Islam yang berbasis pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. Lalu yang kedua ada pertahanan dan perdagangan. Nabi Muhammad SAW mendorong perkembangan pertanian dan perdagangan di Madinah. Sistem zakat, sedekah juga ditetapkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Lalu yang ketiga ada keadilan ekonomi. Islam mengajarkan pentingnya berkeadilan dalam perekonomian, larangan riba, monopoli, dan praktik ekonomi yang merugikan orang lain menjadi dasar dalam sistem ekonomi Islam. Aspek dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah lebih fokus pada perluasan wilayah dan konsolidasi kekuasaan. Perkembangan ilmu pengetahuan lebih bersifat individual, lebih fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan secara sistematis dan terorganisir. Lembaga pendidikan belum ada. Lembaga pendidikan formal yang besar mendirikan lembaga pendidikan seperti Baitul Hikmah yang menjadi pusat studi dan penerjemah. Pada masa ini, ilmuwan yang terkenal adalah Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Ar-Razi, Ibnu Sina, Al-Biruni, dan masih banyak lagi. Bidang ilmu ini lebih fokus pada ilmu agama dan bahasa Arab. Perkembangan pesat di berbagai bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, kimia, dan filsafat. Lalu pada dinasti Umayyah lebih fokus pada perluasan wilayah dan konsolidasi kekuasaan. Meskipun demikian, perbedaan ilmuwan pada masa-masa ini telah memberikan kontribusi yang signifikan. Dinasti Abbasiyah dianggap sebagai masa keemasan perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam, yaitu berdirinya Baitul Hikmah di Baghdad menjadi pusat studi penerjemahan yang sangat penting. Para ilmuwan Abbasiyah tidak hanya menerjemahkan karya-karya dari peradaban lain, tetapi juga melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang orisinal. Faktor-faktor yang membedakan kedua dinasti ini adalah tingkat dukungan penguasa terhadap ilmu pengetahuan, adanya lembaga pendidikan yang terorganisir dan fokus utama pemerintah. Zaman keemasan Islam adalah era kejayaan ilmu pengetahuan. Zaman keemasan Islam adalah periode di mana peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa ini, umat Islam menghasilkan karya monumental yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan peradaban Islam. Zaman ini umumnya dikaitkan dengan masa kekuasaan dinasti Abbasiyah, meskipun beberapa pencapaian penting juga terjadi pada masa dinasti Umayyah. Tokoh-tokoh ilmuwan pada zaman keemasan Islam ada Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, seorang matematikawan dan astronom yang terkenal sebagai Bapak Al-Jabar. Ibnu Haytham, seorang fisikawan dan matematikawan yang memberikan kontribusi besar dalam bidang optik. Teorinya tentang cahaya penglihatan sangat maju untuk zamannya. Ar-Razi, seorang dokter dan ahli kimia. Al-Biruni, seorang ilmuwan serba bisa yang menguasai berbagai bidang ilmu seperti matematika, astronomi, geografi, dan sejarah. Lalu Al-Farabi, lalu Zabir Ibnu Hayyan. Kebijakan toleransi beragama dinasti Umayyah. Meskipun dikenal dengan ekspansi wilayah yang agresif, dinasti Umayyah sebenarnya menerapkan kebijakan toleransi yang relatif tinggi terhadap non-muslim. Mereka memberikan kebebasan beragama kepada orang-orang yang mereka taklukkan asal membayar jizyah atau pajak kepala. Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah melanjutkan kebijakan toleransi ini. Bahkan lebih jauh lagi, mereka mendirikan lembaga pendidikan seperti Baitul Hikmah yang terbuka untuk semua orang, termasuk non-muslim. Banyak ilmuwan non-muslim yang berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada masa ini. Dampak terhadap kehidupan masyarakat, konsekuensi yang harmonis. Kebijakan toleransi ini menciptakan suasana yang kondusif bagi
koeksistensi yang harmonis antara umat Islam dan non-Muslim. Masyarakat hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Lalu pertukaran ilmu pengetahuan. Toleransi beragama mendorong terjadinya pertukaran ilmu pengetahuan dan budaya antar peradaban. Banyak karya ilmiah dari peradaban lain diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan disebarluaskan di dunia Islam. Perkembangan ekonomi. Toleransi beragama menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ekonomi. Masyarakat non-Muslim dapat berkontribusi dalam kegiatan ekonomi dan berdampingan. Penguatan kekuasaan Islam. Kebijakan toleransi ini justru memperkuat kekuasaan Islam dengan cara menarik simpati non-Muslim dan memperluas pengaruh Islam. Contoh konkret dan dampaknya. Berdirinya Baitul Hikmah adalah contoh pengangkatan non-Muslim dalam jabatan publik. Banyak non-Muslim yang diangkat dalam jabatan publik seperti menteri dan gubernur. Hal ini menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi. Perkembangan kota-kota besar. Kota-kota besar seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan. Lalu dampak terhadap kemajuan peradaban Islam. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu pengayaan budaya. Lalu penguatan posisi Islam di dunia. Mungkin materi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.